Alkitab itu setiap 5 sampai 10 tahun sekali itu ada perubahan, ada revisi, iya. Nah, tapi memang teman aku yang kerja di lembaga Alkitab Indonesia juga dia udah bilang, dia bahkan jadi masuk Islam juga sekarang. Masya Allah. Karena dia tahu karena perubahan ini tuh salah kata dia. Sampai di terakhir, tapi kok nggak ada yang namanya Nabi Muhammad di buku Alkitabku. Tapi di Al-Quran, di agama Islam tuh kenapa ada cerita tentang Nabi Muhammad? Sebenarnya ini orang beneran ada nggak sih di dunia ini? Udah ya, jangan tanya-tanya lagi. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mbak Grace. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan untuk silaturahmi ke studio Rukun nih. Kita bisa sharing-sharing. Mungkin sahabat Rukun juga insya Allah bisa dapat banyak nih informasi-informasi yang bisa menginspirasi dari cerita-ceritanya Mbak Grace. Nah, buat sahabat Rukun juga yang belum tahu, Mbak Grace ini seorang mu'alafah yang kebetulan mu'alafahnya di Jepang justru ya, bukan di Indonesia. Nah ini penasaran nih sebenarnya saya nih, Mbak Grace kok bisa menjadi mu'alafah di Jepang, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Grace. Terus dulu kuliahnya di Jepang, di daerah Osaka. Pertama kali kenal Islam sih sebenarnya nggak di Jepangnya juga, tetap ada di Indonesia karena kita kan mayoritas Muslim di sini. Jadinya waktu aku bukan orang Jakarta, aku dulu tinggal di sebuah kampung kecil di Sumatera. Sekarang udah nggak dulu. Bukan ya? Dulu bilangnya Sumatera Selatan, sekarang udah enggak. Oh, sudah berarti tapi masuk daerah kawasan Sumatera ya? Tapi agak beda pulau dikit. Oh, beda pulau dikit. Saya dulu tinggal di kampung, sekolahnya di SD negeri, SMP negeri, jadi kayak bergabung sama teman-teman yang semua agamanya gabung lah gitu kan. Nah dari situ kenal tuh sama teman yang Muslim, ya jelas mereka mayoritasnya kebanyakan teman Muslim kan. Jadinya tahu mereka tuh jam segini sholat gitu, atau enggak lagi jam-jamnya les siang-siang sore-sore sama temen. Nanti jam 3-an mereka tiba-tiba guru suruh ayo kita sholat dulu gitu kan. Aku kan tetap sambil ngerjain tugas aja, nggak ikutan gitu. Ya lihat-lihat dari situ kepo-kepo, tapi kan sendiri udah punya agama, jadi nggak pengen nanya aja gitu. Masih kecil juga sih waktu itu kan, jadi tahu-tahu gitu aja sih. Atau enggak dari kelas, karena sekolah negeri nanti ada pelajaran agama, guru menjelaskan tentang Islam kan. Aku paling ya kalau kita sih kalau yang non muslim boleh keluar kan. Tapi kadang kalau aku lagi males ya aku di kelas aja ngerjain PR atau tapi sambil denger kan guru jelasin tentang. Ya memang biasanya kalau SD itu kan kalau misalnya ketika agama Islam yang non muslimnya keluar gitu, nanti ada masuk lagi gitu ya. Iya nanti kita paling belajarnya di gereja di hari lain gitu. Jadi kita waktu pelajaran agama kita jam bebas gitu di luar. Nah tapi kadang tuh aku tetap di kelas aja sambil dengerin gitu. Bahkan aku tahu waktu masih kecil tuh makan harus pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri tuh setan yang makan. Jadinya aku dari kecil makan pakai tangan kanan terus. Karena aku takut rugi amat setan yang makan gitu. Yang lapar saya ya. Iya. Padahal kan nggak nyambung ke logikanya di agamaku dulu gitu kan. Tapi ya ikut-ikutan yang kayak gitu. Karena aku itu dia udah punya agama sendiri, orang tua juga agamanya lumayan strict. Jadinya pengen tanya pun agak takut ya. Mau masuk ke masjid atau nanya kan agak bingung gitu kan. Buat apa juga gitu. Jadinya ya udah agak santai aja gitu ngejalanin walaupun kepo-kepo bingung tapi ya udahlah gitu kan. Itu SD udah ada kepo-kepo sedikit ya itu? SMP sih. Oh SMP yang mulai muncul kekepoan itu ya? Iya udah mulai tambah gede kan ada mikir-mikir dikit gitu kan. Mikir-mikir dikit. Kayak dulu gak mikir jangan-jangan. Iya gitulah. Terus kalau di SMA itu aku aku pindah ke Jakarta, sekolah di sekolah Katolik. Jadi tapi itu aku nggak ada kepikiran soal agama sama sekali. Fokus belajar aja ya. Fokus sekolah, main, karena udah tinggal di Jakarta kan. Tiba-tiba jadi gaul. Jakarta jadi gaul gitu ya.
Terus selesai SMA 3 tahun itu langsung pindah ke Jepang kuliah. Nah pas di Jepang itu sebenarnya sih awal-awalnya ya gitu masih main-main aja sih. Dengan temen di daerahku yang di Osaka itu juga banyak yang Muslim. Cuman ya biasa-biasa aja sih. Iya. Karena kan ibaratnya di Indonesia ini kan toleransi itu udah sangat luar biasa ya. Jadi biasa aja gitu. Iya. Jadi waktu ngobrol lingkungan di sana Muslim semua, terus komunikasi, terus interaksi di sana itu normal-normal aja, belum ada penasaran sesuatu tentang Islam gitu. Iya. Temenan seperti biasanya, main seperti biasanya, nggak ada kepikiran soal agama atau apapun. Aku dulu Kristen ya, aku masih ke gereja, main sama teman-teman gerejaku. Cuman memang dari dulu aku nggak pernah minum alkohol satu gelas pun, seteguk pun aku nggak pernah minum alkohol dari dulu. Karena orang tua aku, bahkan papa aku aja nggak minum alkohol sedikit pun. Jadi aku tidak tertarik walaupun ngumpul sama teman-teman gereja kan. Tapi waktu itu deket sama, aku bingung deh mau ceritain ini apa enggak. Boleh kalau mau diceritain juga sebenarnya. Takutnya suami aku marah. Karena dulu waktu di Jepang aku deket sama cowok. Dan dia Muslim. Sebenarnya dia nggak Muslim, bahkan maaf ya, bahkan dia nggak sholat. Bukan yang Islam yang gimana-gimana banget. Islam KTP lah di Indonesia. Ya. Padahal dia kayak gitu. Tapi aku malah kepo Islam dari dia. Cuman dia kan nggak, ya karena biasa-biasa aja nggak bisa terlalu jelasin ya. Jadi muncul kekepuan itu mulai dari situ. Nggak dari dia banget sih, mungkin karena deket sama dia aku jadi pengen tahu tentang agamamu dong gitu. Terus di tahun 2015 deh kalau nggak salah, setelah 2 tahunan aku di Jepang, pas banget ada Dr. Zakir Naik datang ke Jepang. Di daerah Tokyo sama mana gitu aku lupa, dan aku nggak bisa datang ke sana karena terlalu jauh. Terus tadinya sih cuman dapat infonya sebenarnya waktu aku lagi buka YouTube, lagi nonton video-video random aja. Tiba-tiba videonya Dr. Zakir Naik yang lagi di Jepang itu muncul rekomendasi nih. Iya, kayak di samping-sampingnya ada muncul tentang kayak si orang Jepangnya nih bertanya tentang apa gitu kan. Terus lebih ke kayak kepo aja, siapa sih Dr. Zakir Naik gitu. Kenapa sih dia ngejawabin pertanyaan-pertanyaan non-muslim. Dia kan memang lebih mengutamakan pertanyaan orang non-muslim kalau di acaranya kan. Kenapa sih dia bisa tahu ayat-ayat di Alkitab. Dari situ aku nonton beberapa videonya, nonton dan jadi tertarik karena ya jawabannya lumayan masuk akal. Aku juga suka jawabannya dan cukup logis ya untuk masuk sebagai pembahasan. Iya, buat aku yang masih bertanya-tanya hal tentang benar gak sih gak boleh di Alkitab itu gak boleh tertuliskan gak boleh makan babi. Benar gak sih kita tuh harus pakai tudung, tulisnya tudung gitu di Alkitab. Tapi kenapa sekarang jadi gak ada? Itu udah ada muncul kritis seperti itu ya? Iya, udah mulai cari-cari karena aku dulu sudah pernah juga diwawancara, dan waktu aku cerita, aku baca komentarnya, ada yang komen pasti nih orang nggak taat di agama sebelumnya makanya bisa pindah. Ada yang komen gitu kan? Ada statement seperti itu. Ada orang yang bilang seperti itu. Jadi aku mau kasih tahu nih ke orang lain bahwa setelah aku tahu tentang Islam, ternyata bahkan lebih Kristen hitungannya bagi aku dulu, tanda gitu kutipnya kan. Ya. Mereka bahkan mengikuti nggak boleh makan babi dan harus berkerudung gitu. Aku itu nggak langsung percaya sama Islam.
Tapi aku balik lagi ke agamaku, balik lagi lebih rajin ke gereja, balik lagi rajin baca Alkitab. Bahkan aku setiap kali pulang dari ibadah hari Sabtu malam gitu, kalau kita kan ibadah remaja, aku pasti nyempetin ngobrol sama pendeta di sana. Karena kebetulan waktu di Osaka itu aku dapat gereja, aku lupa lagi nama gerejanya apa itu. Pendeta orang Jepangnya bahkan bisa bahasa Indonesia, karena dia mau dakwah ke orang Indonesia juga Jadi kan. dia belajar bahasa Indonesia. Dia belajar beberapa bahasa gitu. Jadi aku bisa komunikasi sama dia lebih nyaman, karena kan bahasa Alkitab atau bahasa yang kayak gitu kan agak lebih susah ya buat cari bahasa Jepangnya. Buat ngobrolnya susah nih. Bener. Jadinya aku bisa nanya banyak hal sama dia tentang Alkitab. Kenapa loh? Kayaknya dulu aku pernah ketemu dia di Alkitab, tulisannya nggak boleh makan hewan berkaki belah. Hewan berkaki belah itu babi, mau babi hutan mau babi yang diternak, tetap nggak boleh di Kristen. Kenapa sekarang berubah menjadi nggak boleh makan babi hutan. Sedangkan jadinya berarti babi ternak boleh gitu kan. Itu membuat aku bingung gitu kan. Atau enggak tentang itu yang tudung kah? Atau tentang kenapa kita puasa Paskah enggak ada waktu tepatnya. Memang Paskah ada tanggalnya, tanggal di kalender pas di tanggal segitu, tapi kapan kita mulai puasanya? Apakah kita ikut-ikutan sahur? Apakah kita ikut-ikutan buka puasanya pas maghrib? Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada kayak Islam ada runtutan hadisnya, penjelasan detailnya. Kita tuh harus ngapain dari jam segini sampai jam segini. Di puasa itu kita harus ngapain? Di puasa itu kita nggak boleh makan doang kah, atau nggak boleh makan minum atau pantang doang kah gitu. Itu nggak ada penjelasan jelasnya gitu. Sekritis itu ya berarti nanya ke pendeta. Iya. Gimana pendeta jawab itu? Mau jawab yang mana gitu kan. Nah, tapi itu memang nggak satu hari langsung bertanya ya. Tapi bentuk dari suatu kritisnya tuh seperti itu. Iya, aku sampai berbulan-bulan kok, kan kita cuma ketemunya hari Sabtu kan. Jadi ngobrol sama dia, nanti aku catat-catat lagi pertanyaan aku. Nanti dijawab lagi. Nanti minggu depan aku mau tanya apa lagi. Nanti apa yang dia jawab juga aku catat dan aku search lagi di Google Alkitab, karena kan memang Alkitab itu setiap 5-10 tahun sekali itu ada perubahan, ada revisi. Iya. Nah, maaf ya. Agak sensitif takutnya. Tapi memang teman aku yang kerja di lembaga Alkitab Indonesia juga, dia udah bilang, dia bahkan jadi masuk Islam juga sekarang. Masya Allah. Karena dia tahu karena perubahan ini tuh salah, kata dia. Nah, dari situ aku suka nanya kan, jadi nanya kan ke pendetanya, ini kok aku cari di Google di tahun segini Alkitabnya berbeda. Kenapa sekarang juga berbeda gitu. Dari yang kayak gitu-gitu aku nanya, berapa bulan aku lupa, tapi lumayan lama lah. Tapi memang gak sampai setengah tahun atau 1 tahunan, gak selama itu. Dan pendetanya terakhir kali pokoknya bilang sama aku, udah ya jangan tanya-tanya lagi, katanya. Sebel ya, lama-lama sebel, kok kipu banget sih tanya-tanya mulu gitu ya. Iya, katanya udah ya gak boleh tanya-tanya lagi. Kalau bertanya kebanyakan kayak gini, lebih dalam seperti ini, berarti kamu tidak beriman kepada Kristus. Jadi kamu harus terima aja, kata dia gitu, apa yang udah dibikin gini gitu. Jadi dari situ kan ada ketidakpuasan jawaban dari agamaku yang dulu, ya kan. Karena aku nggak langsung benar-benar percaya Islam, aku bahkan masih balik dulu untuk bertanya lebih dalam. Akhirnya dari situ bahkan teman satu gerejaku tuh sampai juga bingung kan. Dia setuju dengan pertanyaan aku yang membingungkan ini gitu kan. Tapi dia juga yakin banget sama Kristen. Jadi kita ngobrol tapi kayak sambil bingung gitu. Terus akhirnya aku setelah dari situ aku
meyakinkan diri, aku yakin gak ya mau ke masjid di Osaka gitu kan. Cari deh, soalnya aku tahu teman-teman aku itu sholat Jumat pasti ke sana kan. Di berarti daerah. main ke masjid itu posisi masih non muslim. Iya, masih jelas masih belum kerudungan dan masih dengan gaya Harajuku. Jepang banget ya. Iya. Jadi aku coba ke masjid daerah Chibune kalau di Osaka itu. Sayangnya sih masjid-masjid di Jepang itu yang punya, bukan yang punya sih, yang jaga atau kayak marbotnya ya, itu tuh orang-orang Pakistan, Bangladesh gitu. Itu Jepang, orang-orang Pakistan sama Bangladesh. Banyak, orang Turki banyak. Nah, jadinya celingguk-celingguk. Terus tampangnya Jepang banget lagi kan. Kalau dulu tuh orang kira tuh aku orang Jepang yang lagi celingguk-celingguk, ini tempat apa gitu. Soalnya memang banyak orang Jepang yang suka celingguk-celingguk lihat masjid itu tuh apa gitu. Jadi aku cuma dikira orang yang seperti itu. Jadinya aku nggak jadi tuh masuk ke masjid Chibune. Aku juga masih deg-degan, bingung gitu kan. Terus akhirnya aku pas pulang lagi, aku juga lanjut kuliah seperti biasa sambil galau kayak bener gak ya mau cari masjid lagi nggak ya? Tapi aku juga nggak mau kasih tahu ke teman. Padahal kan aku sekitarku temennya Muslim semua kan, tapi aku nggak mau tanya ke mereka. Karena takutnya subjektif ya. Karena aku nggak mau dikira aku mau masuk Islamnya karena mereka cowok yang pernah aku sukai dulu itu. Aku nggak suka gitu. Bahkan dia aja jauhin aku karena dia kira aku mau masuk Islam karena dia. Aku nggak suka. Jadinya aku nggak mau kasih tahu ke mereka. Iya betul. Akhirnya aku search lagi. Aku ketemu ternyata di Jepang itu ada satu masjid pertama di Jepang di daerah Kobe. Kobe itu kayak dari Jakarta ke Bogor 1,5 jaman dari Osaka ke Kobe itu. Jadi lumayan deket, cuman ganti 2 kali kereta. Aku coba ke sana, masih tetap dengan gaya Harajuku. Jadi masih jalan celingguk-celingguk. Tapi kebetulan di depan situ ada toko halal, toko Asian Mart yang halal-halal gitu. Di depan masjidnya. Aku celingguk-celingguk, pura-pura lihat kecap, pura-pura lihat bumbu. Sambil ngamatin ya. Sampai ada nggak yang bisa ditanya gitu kan. Kebetulan banget yang jaga hari itu perempuan, cewek. Kelihatan tampangnya kayak Indonesia. Ya kalau Indonesia, Malaysia kan mirip-mirip ya. Aku cingguk. Aku waktu lagi bayar pura-pura nanyanya sih pakai bahasa Jepang gitu kan. Aku tanya, orang Indonesia bukan ya gitu. Terus kata dia, iya aku orang Indonesia gitu. Jadinya akhirnya dari situ kenalan dan aku minta nomor, kamu punya guru nggak di sini gitu. Guru apa kayak gitu ya, buat kita ngaji ngumpul-ngumpul kah gitu, kalian ada nggak gitu. Kata dia ada gitu. Nah aku kasih ya, kalau kita di Jepang kan pakai Line, pakai aplikasi Line kan. Jadi kita tukeran Line, kita ngobrol. Aku dikenalin sama guru tahsin dia. Mereka itu semuanya murid-murid S3 beasiswa yang di kampus mereka nge-lab. Aku nggak ngerti mereka ngapain. Ya itu kayak mereka pinter lah gitu. orang beasiswa di situ. Dan aku akhirnya kenalan sama yang namanya Kak Tia. Nah dia Kak Tia itu yang bener-bener setiap hari apapun dia sempet, karena kan dia ngampus. Kita kan sama-sama lebih utamain sekolah dulu kan. Nanti weekend gitu, Sabtu Minggu kalau kita nyantai, kita ketemuan di Kobe. Aku mulai tuh kasih lagi kertas-kertas pertanyaanku yang lalu. Tadi coba pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dikasih ke Kak Tia nih. Coba gimana nih kalau misalnya sudut pandang Kak Tia kayak mana? Iya, kalau di Islam kenapa kayak gini gitu kan. Dan itu dijawab sama Kak Tianya. Iya, kalau di Islam aku pertanyaan mungkin udah bukan tentang hal babi, kerudung dan puasa segala macam. Aku kalau di Islam lebih bertanya tentang Nabi.
Tentang Nabi justru. Iya, karena kenapa ya selama aku awal hidupku, aku tidak pernah diceritakan satu cerita pun tentang siapakah Nabi Muhammad itu. Oh, di sekolah. Oh, karena sekolah waktu ikut-ikutan. Oh, kalau itu kan dia udah agama Islam. Oh. Maksudku selama hidupku di gerejaku, aku beribadah di agamaku dulu tuh belum pernah mendengar. tuh semua nabi tuh sama. Nabi Daud, kalau Abraham, kalau kita kan dulu di Kristen sama Nabi itu maksudnya gimana? Yusuf. Maksudnya namanya sama nih, ada nih kan. Sampai di terakhir, tapi kok nggak ada yang namanya Nabi Muhammad di buku Alkitabku. Tapi di Al-Quran, di agama Islam tuh kenapa ada cerita tentang Nabi Muhammad? Sebenarnya ini orang beneran ada nggak sih di dunia ini? Pernah hidup nggak? Iya, tentang Nabi Muhammad SAW. Pernah hidup nggak sih Nabi Muhammad nih? Karena aku dulu nggak pernah diceritain dan kayaknya nggak pernah, kayak orang nggak pernah hidup gitu. Atau ini cuma cerita-ceritaan kalian orang Muslim aja gitu kan? Karena memang ya aku benar-benar dulu tidak ada maklumat sama sekali tentang Nabi Muhammad kan, jadi bertanya seperti itu. Tapi Kak Tia jawab apa itu? Nih, Kak Tianya jadi cerita tentang nabi-nabi zaman dulu ya, dari lahir, dari apa segala macem, sampai dapat mukjizat segala macem, dan yang sebenarnya sih nggak bener-bener jawaban dari Katia yang bikin aku percaya kalau Nabi Muhammad ini ternyata ada loh, pernah hidup loh di dunia ini. Aku malah waktu itu tahu dari buku 100 orang berpengaruh di dunia. Pernah tahu nggak sih? Iya pernah baca itu. Yang nomor 1 ya? Iya. Nomor 1. Nah, waktu aku ketemu buku itu sih kayak lagi nyantai-nyantai ketemu, dan padahal yang tulis bukan Muslim, yang buku sisa orang ke selanjutnya yang diurutin sesuai dengan itu kan bukan benar-benar itu kan pilihan dia ya. Iya betul. Saya buku ciptaan dia kan. Nah tapi di urutan selanjutnya tuh bukan orang Muslim semua atau nabi-nabi semua, tapi yang nomor 1-nya malah Nabi Muhammad yang kayaknya itu ya kayak aku, mungkin dia nggak pernah, kayak dia nggak kenal gitu sama Nabi Muhammad gitu kan. Bahkan dia nulisnya nomor 1-nya aja Nabi Muhammad kan. Jadi dari situ aku jadi yakin kayaknya ini orang beneran ada. Sekepo itu ya berarti dulu ya pencarian ya. Terus semakin yakin lagi itu setelah interaksi sama Kak Tia, komunikasi, pencarian sendiri. Semua pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan aku lah banyak banget, aku aja sampai udah lupa apa aja. Kayak aku juga bikin dulu, aku kepo banget, kritis banget gitu. Memang aku masuk Islamnya bukan karena mimpi atau karena hal-hal magic lainnya ya, karena aku bener-bener pengen tahu, belajar gitu. Mbak Grace, berapa lama durasi ketika pencarian ibaratnya sekritis itu gitu kan, mempertanyakan A, B, dan C itu hingga akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf, itu berapa lama prosesnya? Itu setahunan ada sih. Ada setahunan itu ya, misalnya keliling misalnya ke agama sebelumnya, kemudian ke teman-teman yang Muslim tanya juga 1 tahun. Bertanya ke teman-teman Muslimnya itu waktu aku di teman-teman Muslim yang di Kobe doang. Kalau yang di Osaka di teman-temanku malah aku nggak pernah tanya, yaitu karena aku nggak suka. Mereka tahu. Iya. Takut alasannya bisa jadi berbeda gitu. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba trigger menjadi seorang mu'alaf itu waktu itu? Ketika pencarian itu semua akhirnya yakin insya Allah hijrah, itu gimana? Iya, nah waktu itu dengan semua pertanyaan aku yang bikin aku puas dan masuk akal, aku nggak ragu-ragu buat, bahkan aku nggak ada pertanyaan aja aku mau datang ke rumah Katia atau ngumpul sama mereka. Even aku lagi nggak ada pertanyaan, even aku mau nyantai aja, aku bahkan maunya ngumpul sama mereka, udah nggak pengen ngumpul sama teman-teman atau teman-teman kampus gitu kan, happy main karaoke gitu kan, udah nggak mau lagi. Aku malah lebih pengen ketemu sama mereka, buat dengar mereka tahsin kah, walaupun aku nggak ngerti mereka bacaannya apa. Jadinya aku
lebih seneng ngumpul di sana sama mereka. Jadi ikut kegiatan-kegiatan Muslim Iya. juga. Mereka kajian aku ikut lihat gitu kan. Dan ikut bertanya juga. Iya, kalau lagi ada ustadz yang datang waktu itu tuh bahkan pernah dibela-belain, entah ustadz dari mana, dari Indonesia lagi liburan datang diundang gitu. Aku ikut buat tanya, ngobrol gitu. Jadi Mbak Grace sudah selama 1 tahun itu melakukan observasi lah ya terhadap keresahan-keresahan sampai ikut tahsin kegiatan Walaupun nggak Muslim, ngerti. walaupun nggak ngerti dan juga masih non Muslim ya. Iya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi akhirnya gitu kan, wah ini memang jawaban saya yang saya cari selama ini dan akhirnya saya hijrah insya Allah, itu di mana letaknya itu? Karena sambil ngumpul itu happy banget sama teman-teman yang di sana. Bahkan selain tahsin, bahkan aku udah belajar wudhu, belajar wudhu dan juga? sholat. Itu tanpa intervensi dari teman-teman Muslim? Tanpa mereka yang ngajakin. Bahkan aku yang minta, wudhu tuh apa aja sih yang dibasahin? Aku bahkan tadinya kira wudhu itu sampai kaki sampai lutut dibasahin. Aku kira mandi kali ya. Pokoknya aku kira sebasah apa sih yang di mana aja? Ya kan sih, baru gitu. belajar ya. Iya, bego-bego dikit lah. Terus Ya, jadinya kayak pengen tahu banget itu tuh. Terus sholat tuh apa aja sih gerakannya? Kok kayaknya banyak banget, tapi kalian hafal. sampai habis hafal. Ternyata sama aja gerakannya ya. Aku baru ternyata ini doang gitu. Kok sombong. Iya, dari yang apa, pengen tahu lah apa aja, wudhu tuh bagian mana aja, sholat itu apa aja gerakannya. Itu aku bener-bener belajar, pengen tahu tanpa ada cerita. Kalau kayak teman-teman mungkin yang lain, pas aku sujud pertama kali aku mendapatkan ilham apa, nggak ada. Belajar aja gitu sambil bingung-bingung, ini udah bangun belum gitu. Kan sambil sujud kan bingung ya, ini udah belum ya, udah bangun belum ya gitu kan, ngintip ke sebelah gitu. Tapi itu berarti bacaan juga belum tahu? Nggak tahu. Aku cuma disuruh ini kayak baca apa ya? Apa bilangnya ya, kayak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya, cuman disuruh ngomong gitu aja dalam hati berkali-kali sampai nanti kalau udah orang bangun ulang lagi kayak gitu. Itu berlangsung berapa lama? Ikut sampai? Aku nggak inget sih berapa lamanya. Cuman memang di situ kan teman-teman yang ngumpul di situ kan selain teman-teman kuliah, maksudnya seumuran. Aku nggak seumuran sih, mereka lebih gede karena mereka udah S3, akunya masih S1 kan. Mereka tuh udah pada nikah semua, udah punya suami yang sama-sama kuliah di situ. Dan waktu ngumpul ya aku nggak bisa nginep karena mereka udah punya keluarga. Aku jadi nginepnya ke teman-teman yang masih kuliahnya, yang jomblo-jomblo, ngumpul kan cewek-cewek gitu. Nah, karena tadinya weekendku di Osaka itu happy-happy, di sini waktu kenal sama mereka, weekendku aku luangin uangku buat naik kereta ke Kobe dan nginep di rumah mereka. Nanti hari Minggu malam aku baru pulang buat kuliah lagi, buat kuliah balik ke Osaka kan. Kok berasa kayak nggak perjalanannya? Iya, kayak lagi jalan aku tuh. Terus karena sering banget weekendku ngumpul sama mereka, main sama mereka, di suatu hari ada satu temanku yang bilang, ih kamu tuh keren banget ya bisa cari Islamnya segitunya gitu, kata dia. Soalnya temanku memang dia tuh udah gede lah, baru hijrah gitu kan. Cuman kan tetap itu ikutan, itu agama turunan kan, bukan kayak aku yang mencari. Kata dia, seru gitu sama, karena kita seumuran. Dia juga dapat ilmu baru dari pertanyaanku gitu. Tapi sayang ya, kurang satu, kata dia. Apa kita kamu udah sholat, udah puasa, udah aku lupa, di masa-masa itu tuh aku kita lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Ikut puasa juga? Ikut puasa. Bahkan aku bela-belain pulang dari kampus jam 4 sore gitu, aku langsung naik kereta ke Kobe untuk buka puasa sama mereka bareng-bareng. Karena aku nggak mau kan sama teman-teman yang di Osaka.
Jadi pulang kampus diem-diem dari mereka, aku langsung ke Kobe untuk ngumpul buka puasa sama temen-temen yang di Kobe. Nah, mereka itu bilang ya kan, sayang kamu tuh padahal udah sholat, udah tahu wudhu seperti apa, udah puasa, udah ikut ngaji, tapi kurang satu katanya, kamu belum syahadat kata dia. Kalau belum syahadat itu semua yang kamu lakuin gak ada pahalanya, gak dapet apa-apa, kamu cuman bergerak dan melakukan aktivitas seperti biasanya, gak ada value-nya. Iya. Jadi di situ aku kayak, iya juga ya, kayak sayang gitu loh. Aku sebenarnya udah mengimani, tapi aku cuman nggak berani syahadat aja sih karena keluarga. Oh, jadi sebenarnya secara keimanan itu sudah tumbuh. Udah banget, udah kayak aku bahkan udah pengen banget pakai kerudung karena sudah karena rasa udah malu banget aku nggak pakai kerudung. Udah nggak enak banget rasanya. Tapi kan tetap di kampus aku masih belum berani pakai kerudung karena takut ketahuan. Jadinya di 10 hari terakhir di 10 hari terakhir Ramadan itu aku telepon Katia tolong dong siapin waktu sama imam yang ada di Masjid Kobe, aku mau syahadat. Masya Allah. Aku mau berangkat nanti ya, karena kita kan kuliah itu kan kita cuma bisa weekend kan, hari Sabtu atau Minggu. Jadi aku hari Sabtu kita ketemuan ya pagi-pagi banget di Kobe gitu. Nah, setelah aku udah yakin, udah telepon, udah orang di Masjid Kobe-nya juga udah siapin nanti sertifikat atau segala macam, baru aku kasih tahu ke teman-teman aku yang di Osaka. Ada kaget dong ya. Iya. Tapi memang teman yang deket aja, 3 temanku cewek. Aku kasih tahu ke mereka, kakak, mereka kan soalnya lebih gede ya. Kakak hari Sabtu ada waktu nggak gitu kan? Temenin aku yuk ke Kobe gitu. Oh iya kenapa gitu kan? Ayo yuk, dikirain mau main aja kan. Kita tinggalnya sih kosannya deket-deket. Mereka di atas aku di bawah gitu kan. Tapi waktu hari H itu mereka kaget aku keluar udah pakai kerudung. Karena aku udah nyiapin, udah beli. Waktu kita ya kalau pengajian gitu kan ada ibu hebring ya jualan. Iya ada kerudung bagus gitu kan. Aku jadi kepo mau beli satu gitu kan. Mau coba gitu. Jadinya waktu mereka turun mereka kaget kok pakai kayak gini kenapa gitu kan. Baru deh di situ aku ceritain ke mereka. Dan kita berangkat ke Kobe. Ya sampai di kereta sampai nangis berempatan. Kok berempatan nangis gitu sih? Ya, karena haru happy. Akhirnya aku masuk Islam gitu. Sama mereka akhirnya kita ke Kobe. Akunya syahadat berjalan dengan baik sama imamnya segala macam. Dan pulang dari situ aku langsung bilang ke cowok yang pernah aku suka, aku udah masuk Islam, aku barusan tadi pagi syahadat. Aku bilang tapi benar-benar nggak ada karena kamu sama sekali. Dan sampai di waktu itu juga aku langsung putus kontak sama dia, nggak mau ketemuan lagi. Kenapa? Karena takut itu tadi dianggap sebagai alasan masuk Muslim. Dan dia juga maksudnya kalau aku udah masuk Islam, aku nggak mau pacaran, aku maunya serius. Tapi ternyata dia nggak mau, belum siap ya, memang kan belum hijrah ya, belum tahu di Islam itu ternyata pacaran itu nggak boleh gitu kan. Kan nggak semua orang tahu kan. Jadi dia terlalu kaget ternyata aku Islamnya belajarnya terlalu dalam. Jadi aku bilang ya udah kalau nggak siap, kamu juga nggak mau ngaji, ya udah nggak usah aja gitu. Jalan masing-masing aja gitu. Dan ya sudah dari situ aku hidup bahagia selamanya enggak. Oke, jadi dongeng. Iya, tapi itu malah masih ribet sih, karena kan aku masuk Islam, aku rasa pengen pakai kerudung, tapi di kampus nggak bisa. Iya.
Pasti ada proses itu kan ya. Karena ya takut ada yang kasih tahu. Tapi itu Karena aku nggak komunikasi mau. ke keluarga nggak waktu itu? Itu keluarga sama sekali nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena memang secara background agak cukup strict banget ya. Iya, menakutkan lah. Kayaknya keluarga semua ibunya juga Takut dicoret menakutkan. nanti. Takut tiba-tiba dicoret nanti kan. Tapi memang background keluarga memang tidak ada yang sama sekali seorang muslim. Tidak ada. Keluarga besar aku sekarang bahkan bener-bener dari om-om tante yang dari jauh kah deket kah, Nggak ada cuman sama aku sekali. yang Islam sekarang. Aku dan suamiku. Iya. Iya. Berarti artinya mengalami ini juga ya, apa proses pengenalan dan pemahaman ke keluarga juga. Iya, pasti. Karena setelah aku masuk Islam itu, saat aku masih ada waktu 1 tahun sampai aku lulus. Kan masih ada di Jepang 1 tahunan. Jeda aku setelah masuk Islam itu 2016, aku lulus itu 2017, jadi kan masih ada 1 tahunan aku di Jepang masih kuliah. Yang di kampus aku nggak pakai kerudung, tapi pas pulang atau main ke Kobe sama mereka aku pakai kerudung gitu kan. Dan ya mereka sih masih memaklumi karena masih susah juga kan. Nggak terlalu memaksa aku banget kayak dosa tahu gitu, enggak juga gitu. Jadi nyantai aja, aku juga happy main sama mereka. Belajar juga. Belajar itu untuk aku bersikap sama orang tua nanti setelah aku pulang. Sudah mempersiapkan diri. Sudah. Memang kalau pernah dengar dari Ustadz Felix, keluarga Chinese itu tidak pernah bilang maaf, terima kasih, atau minta tolong. Kenapa begitu, Mbak? Memang egonya agak gede. Ya, kalau pernah dengar cerita Ustadz Felix, mirip-mirip menurutku keluarga Chinese tuh emang kayak gitu. Aku juga ngerasain. Jadi setelah aku masuk Islam, guruku mengajarkan ya harus berlemah lembut sama orang tua. Dan itu agak susah karena ngobrol biasa aja kayak lagi berantem. Karena tawanya gede kan. Iya, karena Sumatera banget ya, Sumatera banget suaranya. Jadi kayak lagi berantem aja gitu kan. Sampai sekarang juga sih kadang-kadang sampai suami kayak bilang, kamu jangan marah. Iya, enggak lagi berantem. Emang lagi ngobrol aja. Dan dari situ aku tuh belajar untuk berlemah lembut sama orang tua, lebih perhatian sama mereka. Dan kan kalau aku walaupun setahun gitu tetap ada pulang di tengah-tengah di liburan musim panas. Aku pulang dan di situ kan selama 1 bulanan ketemu sama mereka. Aku menunjukkan aku tuh udah masuk Islam kan di saat itu, tapi nggak ada yang kasih tahu sama sekali. Aku juga memang nggak bisa kerudungan. Tapi aku tuh pernah gitu. Lagi ngobrol-ngobrol terus kayak lagi cerita-cerita zaman kita dulu, aku sama kakakku kan cerita-cerita kan lagi ngumpul makan keluarga. Terus cerita-cerita, iya dulu ya ampun ternyata aku nyebelin banget ya, kita kan sering berantem gitu. Terus aku tiba-tiba peluk kakakku, maaf ya dulu aku tuh kayak gitu. Dan satu keluarga kaget, kenapa gitu kok tiba-tiba? bisa jadi lembut kayak gitu, kok bisa bilang minta maaf gitu kan. Dan itu tuh bikin keluarga aku kaget aja, kok aneh gitu. Tapi memang keluarga aku masih denial kalau perubahanku itu karena Islam. Mereka masih menganggap perubahanku itu karena aku udah lebih dewasa aja. Itu karena pas memang belum tahu, apa karena sampai hari ini? Waktu setelah tahu Sampai masih denial ya. Setelah aku masuk Islam, tahu aku masuk Islam, mereka tetap masih denial kalau ini tuh sebenarnya karena Islam. Padahal aku gak bisa selembut itu. Ini kayak terpaksa yang tapi baik gitu kan buat dan kita. Diwajibkan sebenarnya. Iya, terpaksa tapi emosi. Dan orang tua bisa akhirnya tahu itu berapa lama durasinya? Dan 2 tahun. 2 tahun ya. Setahun aku masih di Jepang. Setahun aku sudah karena lulus langsung pulang kan. Tadinya itu aku mau lanjut lagi kerja di sana. Tapi ragu-ragu karena pekerjaan di Jepang agak susah untuk kerudungan. Sama aku lebih pengen memperdalam atau membantu teman-teman mualaf nantinya. Jadi aku milih untuk pulang walaupun sambil diomelin sama keluarga.
karena kan ya sayang kan. banget opportunity di sana ya. Jadi ya udahlah gitu kan, karena susah kan, mereka nggak tahu tujuanku kan, belum bisa diceritakan kan. Jadinya sampai waktu pulang pun aku masih diem-diem sama keluarga. Aku itu nanti pesen Grab misalnya, pergi ke mall. Izinnya sama keluarga pergi ke mall nih. Padahal di toilet mall aku ganti gamis sama ganti kerudung. Nanti aku pesen Grab lagi, aku pergi ke kajian. Oh, selama gitu. 1 tahun itu? Iya. Selama itu sambil aku nambah ilmu lagi. Misalnya kalau ya di kajian mana, aku selalu nanya gitu sama ustazahnya. Kalau aku nih mualaf loh gitu, keluarga aku seperti ini gitu, aku harus bersikap seperti apa ya. Nah dari saran-saran itu semuanya aku catat dan aku tampung dan aku pelajari sampai akhirnya aku di waktu aku siap, kayaknya hari ini deh aku mau kasih tahu orang tua aku. Tapi tetap ya, aku nggak berani kasih tahu secara langsung. Oh, aku berarti nggak ngomong. Oh, di chat. Iya, aku chat. Aku chatnya di luar rumah. Karena takut responnya. Iya. Aku masih takut. Padahal aku kayak, aku udah tahu mau jawab apa. Aku. Iya. Selama 1 tahun aku udah pulang pun aku udah belajar dan sudah bersikap lebih baik ke orang tua. Ternyata di hari H tetap takut. Di hari H tetap takut dan aku kasih tahu aku juga waktu ngasih tahu itu strateginya dibantu sama Kohani Kristianto. Ya tetap ada dibimbing ya berarti ya Mbak Grace. Tetap harus, karena takut kita mengeluarkan kata-kata atau kurang pas atau tindakan yang salah lah, yang bikin orang tua makin melihat image Islam itu nggak baik gitu. Jadinya tetap sambil dibimbing. Aku juga chatnya dikasih tahu sama Kohani kita harus tulis apa, nanti harus balas seperti apa, atau di jam segini kita matiin HP-nya. Kayak gitu tuh aku dibimbing sama Kohani biar berjalan dengan mulus. Dan alhamdulillah berjalan dengan mulus. Setelah aku chat ke orang tua, aku tuh posisinya ada di luar. Aku karena di rumah temenku yang di daerah Bintaro gitu. Orang tua kan keluarga kan tinggal di daerah Pik. Jadi mau nyusul pun masih agak jauh kan. Jadinya waktu keluarga udah tahu, mereka nyariin aku. Tapi mereka baru ingat aku tadi udah izin keluar gitu. Jadi mereka bingung dan aku bilang, kalian pikir aja dulu dengan baik-baik kenapa aku bisa pilih ini, karena kalian udah tahu sikap aku setahunan ini seperti apa. Karena mereka udah tahu aku udah nggak mau makan babi lagi. Aku udah pilih-pilih makanan. Aku terlihat bajunya terlihat lebih longgar, lebih sering pakai celana panjang. Artinya menunjukkan bahwasanya ada perubahan nih dan itu bagus gitu kan untuk keluarga. Dan itu ya kalian lihat dari situlah dan kalian berpikir jadi tapi sekarang aku baik-baik aja kok. Aku bilang aku aman di luar. Aku nggak nakal gitu kan. Aku di luar tunggu sampai kalian berpikir dengan kepala dingin buat nanti ketemu sama aku di beberapa hari berikutnya, baru kita obrolin dengan baik gitu kan. Jadi akhirnya aku pun kabur, istilahnya kayak kabur lah ya. Tapi sebenarnya untuk memberikan space ya, untuk mereka juga berpikir ya, jangan takutnya udah denger berita tiba-tiba terus mereka marah berapi-api, takutnya mereka mukul kah, membuat aku jadi nggak nyaman juga. Aku juga jadi takut sama mereka. Aku nggak mau kayak gitu. Jadinya ada tuh 2-3 hari aku nginep di rumah temanku gitu. Teman-teman yang aku kan dulu di Hijab Alila kan temenan kan, teman-teman di Hijab Alila dia bantuin aku. Teman-teman yang dari mualaf-mualaf yang di Kohani juga temenin aku. Aku di sana kan jadi lebih tenang kan. Akhirnya setelah orang tua aku udah ngobrol sama
om tanteku, bahkan benar-benar keluarga besar itu. Ayahku kan bingung, papi aku kan bingung banget tuh, mau gimana nih anak aku tiba-tiba kayak gini nih. Iya, kok bisa gitu kan. tiba-tiba ada keputusan yang membuat tidak pernah terfikirkan lah di Iya, keluarga karena sebelumnya. iya, jadi nggak pernah berpikir mau agama itu gitu kan. Memang orang tua aku dulu udah pernah bilang boleh pindah agama apapun tapi gak boleh Islam ya, kata gitu. Ada statement seperti itu. Dulu ada, tapi ternyata anaknya malah pilih Islam. Hidayah. Ya alhamdulillah ya. Nah, jadi karena ayah aku bingung, dia benar-benar ajak semua kakak adik dia ngumpul dan bertanya, ngomong gitu, gimana ya gitu. Tapi kan yang sikap-sikap yang aku tunjukin kan bukan cuman ke keluarga inti, tapi biasanya kayak lagi ketemu om tanteku, lagi makan bareng kah. Tapi di keluarga tuh ada yang pindah keyakinan juga. Oh ada, walaupun tapi kan selain Muslim gitu. Ada, tapi kan cuma dari Protestan ke Katolik misalnya. Itu kan ya nggak terlalu jauh. Gimana lah gitu. Atau nggak ada saudara yang Kristen nikahnya sama Buddha gitu. Ya itu kan masih santai lah mereka kan. Nggak ada perbedaan yang terlalu kelihatan kayak aku. Islam kan langsung pakai kerudung, nggak bisa makan babi. Iya, nggak boleh yang diharamkan. Iya, susah lah gitu kan bagi mereka gitu. Jadi agak kaget aja gitu. Sebenarnya keluarga aku nggak membenci, cuman mereka lebih kaget aja. Apalagi aku masuk dan belajar Islamnya dalam banget ya. Bagi orang kan terlalu cepet aja untuk langsung. Iya, dan itu juga ternyata dari zaman kuliah pun sudah melakukan pencarian gitu, nggak tiba-tiba anak saya kok berpindah keyakinan gitu kan. Ada proses yang sudah dilaluin gitu. Tapi setelah itu dari pihak keluarga akhirnya bisa saling memahami, Mbak Grace. Iya, akhirnya kita janjian ketemuan di luar gitu sama Kohani juga. Ada orang tuaku, kakakku, adikku, om tanteku beberapa mau ikut. Ngobrol lah sama Kohani. Memang Kohani kan juga Chinese, mualaf, jadi dia bisa menjelaskan perasaan dia dulu. Dia juga bisa menyampaikan apa ya, kalau satu ras kan enak ya, ngobrolnya masih nyambung gitu istilahnya. Jadi Kohani bisa nyampaikan dengan baik ke papi aku. Mereka kan sama-sama udah orang tua ya, jadinya ngomongnya enak gitu. Dan alhamdulillah papi mengerti, papi mau menerima dan masih menganggap aku anaknya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, masih mengakui. Soalnya kan takut dicoret. Tapi masih galak juga gitu. Nggak galak sih. Nggak galak. Memang papi orangnya tegas aja dari dulu. Tapi kan kalau bagi anaknya tetap takut ya, kayak galak gitu. Sama. Nah itu setelah akhirnya ada pemahaman, akhirnya bisa berkeluarga dengan rukun gitu. Tapi bagaimana sih toleransi di keluarga? Iya, tadinya itu Kohani itu bilang bener ya, ini saya kasih grace ke keluarga katanya. Tapi tolong jangan ganggu pakaiannya, makanannya, sama sholat, sama ibadahnya. Mau sholat atau mau pergi ke kajian gitu kan. Pokoknya 3 hal itu gak boleh diganggu, gak boleh dimarahin, gak boleh dicegat. Kalau bapak bisa terima, walaupun ini anak bapak gitu kan. Tapi maksudnya Kohani juga mau bertanggung jawab gitu. Bukan bertanggung jawab ya, apa bahasanya ya? Membimbing. Iya, maulah pokoknya bantuin aku. Jadi aku Kohani juga harus ingetin orang tuaku untuk gak boleh ganggu 3 hal ini. Jadi orang tua aku menyanggupi, dan hari itu juga aku langsung pulang ke rumah. Karena kalau misalnya papi aku tetap masih marah-marah, Kohani mau bawa aku lagi gitu. Soalnya kan mereka ada perkumpulan yang akhwat, tinggal ada rumah persinggahannya gitu kan, yang beberapa teman-teman mualaf yang kabur kah, yang orang tuanya gak mau terima mereka lagi gitu kan. Kalau aku kan memang alhamdulillah keluarga aku mau terima aku lagi, jadinya
aku balik lagi kembali sama orang tua, tinggal lagi sama orang tua. Dan di situ kan juga Mbak Grace menunjukkan ke keluarga juga ternyata perubahan keyakinan itu justru malah ada dampak positif yang perilaku Mbak Grace lakukan di rumah juga kan. Iya. Misalnya lebih sayang sama orang tua, Ya, kemudian lebih sama mereka. perhatian gitu. Walaupun kadang emosi atau Kok nggak jiwa-jiwanya ya. ngerti gitu. Tapi itu toleransi juga Masya Allah ya, walaupun akhirnya saling menerima. Memang awal-awal mami aku misalnya kayak ngintip-ngintip aku sholat, di foto sama dia. Di foto ya. Nggak tahu tuh buat apaan. Atau enggak, memang ada lah omongan-omongan, kok kamu ini sih Islamnya pakai kerudungnya kayak gini katanya. Kan mami biasanya lihat tuh di kampung yang pakai kerudungnya tuh yang itu loh, yang bunga-bunga. Iya. Yang ditaruh aja di sini gitu. Nggak usah panjang-panjang. Itu Memang- kayaknya ibu-ibu yang mau beli sayur. Iya, yang ke pasar tuh sukanya pendek. Di sinetron ya. Iya. Nah itu jadi lupa kan. Terdistre. Ya maksudnya mami aku kayak emang jarang ya lihat di kampung mungkin, atau enggak memang sekarang ini ya baru hijrah. Yang orang udah mulai aware ternyata harus berhijab itu harus yang syar'i gitu kan. Jadi orang tua aku sih memang nggak pernah merhatiin, atau jarang aja lihat ada yang panjang tuh gamis. Biasanya kan masih pakai potongan kan. Yeah. Gitu. Jadi mereka agak lebih kaget aja. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang Tapi kan tetap Mbak Grace jawab dengan baik. oh iya, gitu. aku sih jawabnya cuman nggak apa-apa kan, cantik tuh kayak princess bisa. Roknya lucu gitu. Ya maksudnya jawabnya happy Iya, seneng-seneng aja. iya. Abis itu kabur gitu biar nggak ditanya lagi. Gitu. Jadi aku nyantai aja sih sebenarnya. Cuman memang di keluarga aku nggak bercadar karena keluarga aku nggak boleh, dan mereka ya terlalu kaget aja lihat aku bercadar. Cuman tapi tahu kalau di luar tuh aku bercadar. Cuman kalau udah ketemu sama mereka aku udah pasti buka, walaupun sama merekanya di luar ya, di jalan-jalan gitu. Aku buka karena masih cara bentuk toleransi kepada keluarga dan pelan-pelan lah. Dan masih sunnah juga kan, bukan wajib. Jadi betul. aku masih santai aja juga. Betul. Nah Mbak Grace, dari perjalanan yang cukup panjang ini, gitu, ceritanya sampai ngos-ngosan ya. apa yang membuat Mbak Grace sangat bersyukur ketika menjadi seorang muslimah? Bersyukur banget pertama kali ketemu sama temen yang bisa ngajarin aku Islam itu langsung bener-bener mereka tuh Islamnya yang bener-bener orang ngaji ya. Jadinya tuh aku bisa langsung malah yang pakaiannya syar'i yang kayak gini tuh aku lebih nyaman temenan sama mereka ya. Aku juga dapat ilmu lebih runtutan mereka yang mereka ceritakan atau tentang Islam itu bener-bener ceritanya tuh yang aku pertanyakan itu bener gitu. Jawabannya memuaskan aku. Jadi aku beruntung banget bisa dapat teman-teman waktu aku di Kobe itu. Makanya aku bisa langsung syar'i, aku bisa langsung masuk masuk Islamnya tuh langsung bener-bener yakin banget. Insya Allah tidak ada keraguan. Masya Allah. Itu aku beruntung banget ketemu teman-teman di Kobe situ sih. Masya Allah. Mbak, waktu belajar ketika sudah syahadat nih, momen apa yang lucu lah ini ketika mau ibadah tapi aku nggak tahu nih gimana ya itu ya? Apa memang sudah tahu semua sebelum ini syahadat? Aku malah ya itu yang aku bilang, karena aku sudah belajar wudhu sama sholat sebelum syahadat. Nah ya lucu sih cuman yang sholat itu sih sambil sujud nanti
Ini Bacanya apa? udah belum sih. Tapi akhirnya tahu kan sekarang. Tahu dong. Ya kalau sekarang sih udah tahu loh. Gak hanya bacanya tapi maksudnya artinya, Oh, memahaminya. iya. Ya paling Nggak celingak lagi ya. udah bingung, udah belum ya gitu. Aku salah nggak ya gitu. Kadang aja masih waktu dulu baru-baru masuk Islam, urutan wudhu tuh dicatat gitu loh di pintu dekat kamar mandi karena bingung kan. Ini takutnya urutannya salah kan. Iya. Yang kayak gitu-gitu atau enggak waktu sholat tempelan surat pendek gitu yang gampang-gampang dulu dihafal itu banyak tempelan gitu. Berarti sebelum syahadat tuh memang proses pencariannya Mbak Grace itu sebenarnya secara aktivitas tuh udah muslimah banget ya. Iya. Ya secara ininya. Tapi memang disitulah triggernya akhirnya Bismillah nih syahadat gitu ya. Iya. Karena itu sih karena omongan temenku. Kamu cuman kurang syahadat Satu aja. ya. Iya itu ya. Aku kangen sama dia soalnya. Masya Allah. Masih di Jepang? Dia sekarang udah pindah ke Belanda deh, apa Jerman ya, aku lupa deh, aku nggak tahu apa. Jerman tuh mananya Bogor sih? Aduh, gitu. Nggak tahu. Di Islam di Jepang itu yang tadi ada orang Pakistan, marbotnya, ada orang Turki, itu suasana Islam di Jepang kayak mana sih Mbak? Yang Mbak tahu, apalagi sudut pandang waktu itu masih non Muslim ya? Apa beda apa kayak kurang lebih nggak tahu jauh berbeda sama yang di sini gitu? Iya enggak dong, pasti udah beda banget sama di Indonesia. Kalau di sana itu azannya cuma boleh di dalam masjid. Oh, karena Nggak peraturan boleh. dan lingkungan di sana yang menjadi minoritas ya. Iya, nggak boleh lah ada suara kencang keluar gitu dari masjidnya situ, mengganggu warga sekitar kan. Jadi ya nggak bisa kedengeran, ada suara azan aja. Terus walaupun ya kita sih kadang saling nyapa ya sama orang Pakistan atau Turki itu, cuman kan berbeda agama atau kadang mereka itu istri-istri yang karena ikut suaminya kerja aja, jadi mereka nggak bisa bahasa Jepang juga, jadi nggak bisa ngobrol aja. Kayaknya harus belajar bahasa Arab deh Mbak. Susah ya. Aku udah belajar tuh tapi tetap kayak aduh susah banget. Kayak bingung. Siapa tahu kan bisa interaksi, kemudian bisa memahami bisa lebih dalam lagi. Iya. Kalau yang kayak gitu aku selalu mencoba karena iya kan harus terus belajar ya. Betul. Nah Mbak Grace, boleh kasih tips dan sarannya nih buat sahabat rukun atau buat teman-teman yang nonton juga yang kebetulan sama nih mungkin agak relate nih, beliau pengen hijrah juga, pengen lebih mantap lagi, tapi memang ada khawatiran satu dan lain hal, terutama untuk keluarga. Itu gimana sih Mbak biar kita tetap mantap? Batuk dulu. Tetap masih mau batuk. Pertama bisa hubungin aku, Cel. Di 08. Ada di bawah sini. Boleh nanti kita masukin di deskripsi YouTube kali ya. Iya. Nanti bisa kita bantu situ. Bisa cek di Instagram aku. Biasanya aku sharing-sharing juga cerita tentangku. Misalnya hari-hari aku sama orang tuaku seperti apa dan responku atau apa yang aku jelaskan ke orang tuaku gitu. Buat edukasi sama teman-teman mualaf lainnya. Ya bisa ngubungin aku di Instagram. Kalau mau syahadat atau mau ngobrol-ngobrol dulu aja juga boleh. Karena kita ini ada perkumpulan namanya Titik Temu di Instagram. Titik Temu itu yang Terang Jakarta bukan ya? Iya. Iya benar ya. Orang Terang Jakarta sama Ustadz Felix sama kita mualaf ini. Mbak Ica. Iya. Tahu ya? Iya tahu dong. Alhamdulillah. Nah, kita itu sering ngumpul teman-teman mualaf. Ada yang mau ngobrol-ngobrol aja boleh. Ya siapa tahu kan lama-lama mau ikut, mau join, mau sama kita, mau masuk Islam gitu, mau syahadat, kita bisa. Kita juga aku juga udah kasih saran untuk bisa bikin sertifikat gitu. Jadinya insya Allah kan walaupun aku ilmunya masih cetek, tapi ada Ustadz Felix di situ bisa konsultasi, bisa nanya lebih dalam lagi seperti apa. Masya Allah. Mbak, kenapa sih kalau misalnya mualaf itu
dapat sertifikasi begitu? Iya, iya kita, aku aja syahadat, walaupun udah syahadat di Jepang, aku syahadat lagi di Indonesia dan jadi Dua aku, kali syahadatnya. iya demi Ini kita untuk setiap hari sholat syahadat kan? Oh, aku bukan. emang batuk-batuk. Nanti mungkin sahabat rukun yang mau sponsor, Oh iya, jadi yang batuk-batuk bisa taruh di. Boleh Pak, lanjut Pak, cerita Pak. Kenapa harus sertifikasi? iya. Aku aja walaupun sudah syahadat di Jepang, aku syahadat lagi di Jakarta demi untuk meyakinkan ke negara. Karena kan biasanya kalau udah masuk Islam itu agak susah buat ganti KTP. Itu Jadinya- salah satu permasalahannya ya. Susah, aku aja waktu itu lama untuk ngurus KTP ku untuk ganti ke agama Islam dan fotonya ganti udah berhijab gitu kan. Nah itu kalau ada sertifikasi dan takutnya sebelum kita udah, kan kalau aku kan itu ya, karena aku takut, aku kasih tahu orang tua aku setahun kemudiannya kan setelah di Indonesia. Tapi kalau ada kejadian buruknya aku meninggal ternyata sebelum waktu itu, kan orang tua nggak tahu aku masuk Islam. Iya. Cuman beberapa temanku takutnya mereka juga nggak punya hak atau nggak punya apa? Penjabaran yang logis bahwasannya Mbak Grace ini ternyata seorang Muslim gitu. Iya, atau nggak bisa lah buat bantu aku. Tapi aku udah ada sertifikatnya. Kalau di luar negeri kan susah nyarinya. Tapi di Indonesia, di KUA di Indonesia aku udah tertulis beragama Islam itu. Jadi nanti mayatku akan dikuburkan secara Islam. Karena udah ada buktinya aku udah agama Islam, bukan agamaku yang dulu lagi. Jadi memang permasalahan mualaf tuh kita itu ada aja kayak gitu. ada Waktu rebut-rebutan. membimbing sama ustadz atau sama Kohani, Ya, itu juga ada yang kejadian kayak Iya. gitu. Masya Allah. kalau sering lihat YouTube-nya Ko Steven juga pernah kayak gitu. Kalau Kohani sih kita dulu nggak sampai bikin video atau gimana, cuman memang Ada yang kejadian seperti itu. ada aja. Artinya ini bagaimana tentang jenazah ini diperlakukan gitu. Iya, karena biasanya keluarga tetap, mungkin keluarga sedikit-sedikit tahu kalau ini tuh udah masuk Islam atau gimana, dan mereka tetap denial kalau ini tuh anak aku tuh udah masuk Islam. Jadi udah biarin aja, pokoknya aku mau kubur sesuai agama kita gitu. Dan itu kan sulit ya buat kitanya udah mati, kita juga nggak bisa. Iya, nggak bisa ngejelasin. Ya. Iya, susah gitu. Masya Allah. Artinya buat sahabat rukun juga yang mu'alaf, yang kebetulan belum ada sertifikasi, itu boleh ya dibantu juga ya sama Nanti kita bantu, iya. Mbak Grace juga ya. Masya Allah. Mbak Grace, terima kasih banyak sudah berkenan sharing bersama Iya. rukun, sahabat rukun semuanya. Semoga apa yang di-sharing ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat Amin. buat sahabat rukun termasuk saya gitu. Dan Mbak Grace boleh dibuka HP-nya, itu di Play Store dan di App Store sudah ada aplikasi Rukun. Oh, iya. ini agak promo sedikit ya buat sahabat Nggak Rukun apa-apa, juga nggak yang belum download, ya di-download aplikasinya, sudah ada di App Store dan di Play Store yang bisa menemani keseharian ibadah sahabat Rukun. Ada Al-Qur'an, ada azannya, notifikasi sholat dan sebagainya. Tapi memang kita lagi berusaha banget untuk mendevelop yang terbaik gitu. Sementara kita juga di Rukun Podcast buat mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah bermanfaat. Makasih Iya. sebelumnya Mbak Grace. Iya, sama-sama. Sudah berkenan. Sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, terutama di grup WhatsApp keluarga. Karena kan suka tuh misalnya di Iya, grup tapi kan. jangan sampai ke keluarga saya. Oh iya. Masya Allah. Oke sahabat Rukun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.